Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair santriwan dan santriwati kelas 8 MBS AR Fahrudin. Madza darsunal an? Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, tadi di jam pertama kalian sudah melaksanakan ulangan harian untuk materi koordinat kartesius. Kali ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3 ya. Kalian bisa sambil membuka LKS kalian, ada di halaman 24, bab 3. Bab 3 kita akan bahas mengenai relasi dan fungsi. Oke, nanti setelah itu masih ada bab 4 ya. Semoga waktunya cukup untuk mengejar ketertinggalan kita, karena nanti kemungkinan kita akan melaksanakan ujian akhir semester itu di akhir bulan November atau awal Desember. Nah, jadi kita akan bahas bab 3. Bab 3 judulnya adalah relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Jadi nanti di bab ini kita akan membahas mengenai himpunan ya. Jadi bab relasi dan fungsi itu adalah perkembangan dari pembahasan himpunan. Dulu kan waktu kalian di kelas 7 kalian sudah belajar himpunan. Nah, himpunan itu dulu di kelas 7 semester 1 itu juga bab 2. Nah, di sini di sini bab 3 relasi dan fungsi. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Kalian bisa buka LKS halaman 25. Di situ sudah bisa kalian cek. Nah, di sini ada halaman 25. Sudah ada bagian A, memahami bentuk penyajian relasi. Jadi sebelum kita belajar lebih lanjut apa itu relasi, bagaimana cara menyatakan relasi, kita harus tahu relasi itu apa sih. Nah, kita pelajari dulu. Bisa kalian sambil beri tanda, boleh di stabilo atau di garis bawahi. Relasi dalam matematika berarti hubungan. Jadi relasi itu hubungan ya maksudnya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, jadi nanti relasi tadi kan hubungan. Nah, yang dipelajari di relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Nah, kalau himpunan itu apa? Himpunan kan dulu di kelas 7 itu adalah suatu yang dituliskan dengan tanda kurung kurawal, terus ada anggota-anggotanya gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat relasi dengan dua himpunan. Dua himpunan itu dibuat relasi, nanti cara menyatakan relasi itu ada 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, nanti kita bahas satu persatu dulu kali ini. Jadi bisa kita tuliskan, bisa kalian tulis di buku kalian, bab 3 relasi dan fungsi. Jadi tadi relasi itu maksudnya adalah hubungan. Relasi itu adalah hubungan. Nanti yang dipelajari adalah hubungan dari dua himpunan. Nah, relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Relasi dinyatakan dengan 3 cara. Dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah diagram panah. Diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Nah, ini di bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai diagram kartesius atau koordinat kartesius.
sama ya. Kemudian yang ketiga bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Langsung saja ke aplikasinya aja. Jadi, misalkan ada contoh, disajikan ada 2 himpunan, contoh. Silahkan kalian sambil menuliskan soalnya ya. Diketahui ada 2 himpunan. Diketahui ada 2 himpunan. Yang pertama adalah himpunan A. Himpunan A beranggotakan ini 1, 3, 5, 7. Kemudian ada himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kali ini Ustazah tidak akan membahas ulang lagi mengenai bagaimana penulisan himpunan yang benar. Pokoknya diingat-ingat lagi dulu waktu kalian belajar di kelas 7 semester 1. Atau kalian boleh tanya ke adik kelas kalian, karena mereka juga sekarang belajar mengenai himpunan. Jadi himpunan itu kan dituliskannya seperti ini. Kemudian diketahui himpunan A dan B ini anggotanya, kalian disuruh menuliskan relasinya, hubungannya. Jika hubungan dari himpunan A dan B adalah himpunan A ke B adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam 3 cara. Cara yang pertama yaitu diagram panah. Yang kedua adalah diagram kartesius. Dan yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ya, kabelnya ke syuting. Jadi misalkan ada soal ini, diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika diketahui hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih kecil dari, silahkan kalian nyatakan relasi tersebut dalam 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang diagram panah. Jawab. Jadi di sini Ustazah akan membahas langsung ke aplikasi bentuk soalnya ya. Karena kita menghemat waktu karena sudah mepet. Diagram panah dulu. Diagram panah. Nah, kalau diagram panah itu nanti bentuknya adalah bisa kalian lihat di LKS halaman 25. Nah, di sini bisa kalian perhatikan diagram panah itu nanti bentuknya seperti ini. Ada satu oval ya, ini oval yang tegak, kemudian atasnya dikasih nama himpunannya. Kalau di sini himpunan A, kemudian himpunan B juga digambarkan seperti ini, oval yang tegak, kemudian di atasnya dituliskan nama himpunannya. Kemudian di dalamnya itu dituliskan nama-nama anggotanya. Nah, kemudian nanti tanda panahnya ini adalah menyatakan relasinya, hubungannya gitu. Jadi langsung di sini aplikasinya.
Jadi bisa kita buat oval tegaknya dari himpunan A. Berarti kita buat dulu satu himpunan A. Membuat ovalnya itu yang bisa mencakup ini ya, mencakup anggota himpunannya. Kita buat set. Gambarnya nggak bagus, tapi nggak apa-apa. Ini misalkan yang pertama himpunan A. Nah, jangan lupa dituliskan nama himpunannya. Kemudian kita tuliskan anggotanya. Setiap penulisan anggota himpunan itu nanti harus diberi noktah. Noktah itu adalah titik yang ditebalkan. Nah, jadi di sini kan anggotanya 1357. Kita masukkan ke dalam oval ini. 1 dituliskan noktahnya. 1, 3, 5, dan 7. Nah, jadi dibuat seperti ini. Kemudian kita buat himpunan yang B. Oval himpunan yang B. Anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, gini. Jadi dimuat ukurannya nanti sesuai dengan anggotanya ya. Tapi bikinnya harus diusahakan gambar antara himpunan A dengan himpunan B itu ukurannya sama. Jadi dikira-kira, jangan buat seperti ini. Misal yang satu himpunan A anggotanya sedikit, bikinnya kecil. Terus karena himpunan yang kedua anggotanya banyak, bikinnya besar. Nah, itu nggak boleh, salah. Pokoknya bikinnya yang sesuai. Misalkan yang anggota kedua anggotanya lebih banyak, sedangkan anggota himpunan yang pertama sedikit. Bikinnya tetap sesuai ukuran yang anggotanya banyak gitu ya, biar lebih bagus gambarnya. Kalau dilihat itu tidak pusing gitu ya. Nah, tadi relasinya adalah lebih kecil dari. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Hubungannya adalah lebih kecil dari. Relasinya lebih kecil dari. Lebih kecil dari. Kemudian kita hubungkan dari anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, mana yang nilainya lebih kecil dari anggota himpunan A. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini kan himpunan A, yang pertama adalah 1. 1 itu lebih kecil dari berapa yang ada di anggota himpunan B. Nah, berarti 1 itu lebih kecil dari ini. Bisa kita hubungkan dengan tanda panah. 1 itu nilainya lebih kecil dari 3, berarti kita hubungkan seperti ini. Beri tanda panahnya. Gini misalkan. Kemudian 1 kan juga lebih kecil dari 4. Kemudian 5, 6, 7, dan 8. Nah, semuanya beri tanda panah. Oke. Kalian boleh menuliskan tanda panahnya di sini atau di sini, boleh, bebas. Kemudian 3 itu lebih kecil dari berapa? Kita pakai ballpoint yang beda warna aja ya. Sebentar. Oke, misalkan kita lanjutkan tadi yang 3 itu lebih kecil dari berapa? 3 itu lebih kecil dari 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya 5 itu lebih kecil dari berapa? Yang ini ya. Pakai spidol. Ini aja, pakai pulpen hitam ya.
karena pulpennya Ustazah cuma 2 warna. 5 berarti lebih kecil dari 6, 7 dan 8. Terus kalau 7 itu lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 8. Nah, jadi kalau kita buat relasinya itu nanti seperti ini ya. Hubungan atau relasinya itu adalah lebih kecil dari. Jadi 1 itu kan lebih kecil dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi harus dihubungkan dengan garis dan tanda panah pada setiap anggota di himpunan B. Karena tadi 1 itu kan lebih kecil dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang 3 itu kan lebih kecil dari 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kok 3 sama 3 tidak dihubungkan? Karena 3 itu kan sama 3 kan hubungannya sama dengan, bukan lebih kecil dari. Jadi yang dihubungkan dengan tanda panah adalah yang keempat, 5, 6, 7, dan 8. Begitu pula dengan yang 5. 5 kan lebih kecil dari 6, 7, dan 8. Kemudian kalau yang 7 itu kan lebih kecil dari 8. Gitu. Semoga bisa dipahami. Ini adalah bentuk untuk diagram panah. Berikutnya kita buat yang diagram kartesius. Nah, kita ingat-ingat lagi, diagram kartesius itu kan terdiri atas apa, hayo? Diagram kartesius terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita buat dulu. Misalkan seperti ini. Ini Ustazah buat sumbu X-nya. X. Kemudian Y. Kalian sambil membuat ya. Nih. Diagram kartesius untuk relasi dari himpunan A dan himpunan B. Nah, nanti kita buat sumbu X itu menggambarkan himpunan A. Jadi sumbu X ini nanti dia menuliskan atau merupakan anggota dari himpunan A. Anggota himpunan A. Himpunan yang pertama. Jadi pokoknya kalau himpunan yang pertama nanti dituliskannya di sumbu X. Kalau yang Y berarti anggota himpunan B. Anggota himpunan yang B. Oke, kita tuliskan. Tadi kan yang anggota himpunan A itu 1, 3, 5, 7. Berarti kita tuliskan aja 1, 3, 5, dan 7. Kemudian yang anggota himpunan B ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita buat 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, berikutnya kita hubungkan. Tadi kan kita sudah buat diagram panahnya. Kita sudah tahu relasinya, tanda panahnya itu yang 1 itu dihubungkan dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama nanti yang diagram kartesius itu juga seperti ini, cuma bedanya hanya bentuknya. Kalau di diagram kartesius nanti kita buat titik-titiknya. Jadi misalkan seperti ini. 1 itu kan lebih kecil dari 3. Berarti kita buat hubungannya gini. Nih. Kita buat titiknya. Kita buat ke titiknya. Nih. Nah, ini artinya 1 itu lebih kecil dari 3. Kemudian ada lagi 4. Berarti dibuat titik-titiknya seperti ini ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
titik-titiknya dibuat. Kemudian yang 3 itu kan lebih kecil dari 4, berarti di sini 4, kemudian 5, 6, 7, dan 8. Titiknya jangan lupa dibuat. Kemudian 5, kalau 5 tadi lebih kecil dari 6, 7, dan 8. Titiknya jangan lupa. Dan yang 7 itu hanya lebih kecil dari 8. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi kalau diagram Kartesius nanti digambarkan sesuai gambar diagram Kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu nanti dituliskan anggota himpunan A-nya. Kemudian kalau sumbu Y dituliskan anggota himpunan B-nya. Sumbu X dituliskan untuk anggota himpunan yang pertama, sumbu Y dituliskan untuk anggota himpunan yang kedua. Kemudian relasinya dinyatakan dengan noktah ini, titik tebal ini ya, seperti ini. Jadi kalau di diagram panah kan ada panah-panahnya seperti ini. Kalau diagram Kartesius bentuknya seperti ini. Harusnya kalian sudah bisa membedakan gini ya. Nah, nanti yang perlu dipahami menghubungkan titik-titiknya gitu. Harus sesuai dengan relasinya. Tadi kan relasi himpunan A dengan himpunan B adalah lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 lebih kecil dari 4, 5, 6, 7, 8. 5 lebih kecil dari 6, 7, 8. Dan 7 lebih kecil dari 8. Nah, seperti itu ya, bisa membedakan antara diagram panah dengan diagram Kartesius gitu ya. Selanjutnya adalah menyatakan relasi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, saya takut dulu biar nggak kepanjangan. Yang ketiga adalah menyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau di himpunan pasangan berurutan ini nanti kita tidak perlu menggambar. Kalau untuk himpunan pasangan berurutan nanti kita hanya memasangkan dengan tulisan. Jadi seperti menuliskan anggota himpunan. Jadi kita misalkan relasinya itu adalah R kapital. Kemudian kita buat tanda kurung kurawalnya. Karena di sini adalah bentuknya himpunan. Jadi kalau menuliskan himpunan itu kan harus ada tanda kurung kurawalnya. Tanda kurung kurawal, kemudian kita tuliskan pasangannya. Tadi kan 1 berpasangan dengan 3. Jadi kita tuliskan seperti ini. Tuliskan tanda kurung biasa. 1,3. Nah, jadi dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian setelah pasangan yang pertama dituliskan, selanjutnya tulis pasangan yang kedua. Di sini dipisahkan lagi dengan tanda koma. Buat lagi tanda kurung. 1, 3, kemudian 1, 4. Diselesaikan dulu dari yang angka 1. 1, 4, kemudian 1, 5, 1, 6, 1, 7, tutup kurung, kemudian 1, 8. Berikutnya baru ke 3. 3 berpasangan dengan 4, kemudian 5, kemudian 6, 3,7 dan 3,8. Lagi 3 sudah selesai. Selanjutnya yang 5,
6, 5,7 dan 5,8. Kemudian yang terakhir 7. 7 itu lebih kecil dari 8. Oke, gini. Jadi kalau untuk penulisan relasi himpunan pasangan berurutan, langkahnya adalah tuliskan himpunannya. Di sini kita sepakati saja untuk relasinya kita simbolkan dengan R kapital. Kemudian gambarkan atau tuliskan tanda kurung kurawalnya. Berikutnya diikuti dengan tanda kurung yang isinya adalah pasangan dari kedua himpunan itu. 1,3, kemudian kasih tanda koma, 1,4. Jangan lupa dipisahkan dengan tanda koma. Di sini juga ada tanda koma. Kemudian 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, kemudian baru lanjut ke anggota yang kedua, yaitu 3 pasangannya 4. 3 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 5, 3 lebih kecil dari 6, 3 lebih kecil dari 7, 3 lebih kecil dari 8, berikutnya baru ke 5 lebih kecil dari 6, 5 lebih kecil dari 7, 5 lebih kecil dari 8, dan yang terakhir adalah 7 lebih kecil dari 8. Nah, nanti di sini ketelitian kalian akan diuji ya, urutannya harus sesuai. Diselesaikan dulu yang pertama, baru kalau sudah selesai lanjut ke yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi kalau untuk diagram panah bentuknya seperti ini, jangan lupa nama himpunannya dituliskan di atas tanda ini, oval. Kemudian relasinya dituliskan di atas ini, ada garis penghubung ini, garis penghubung antara himpunan A dengan himpunan B, dituliskan relasinya apa. Kalau di sini relasinya adalah lebih kecil dari. Kemudian penulisan anggotanya, berikan tanda noktah di sini. Harus ada tanda noktahnya, baru dihubungkan dengan himpunan yang kedua. Jangan lupa juga digambarkan tanda panahnya, arah panahnya kemana, seperti ini digambarkan. Kalian boleh menuliskannya di sini, boleh juga di tengah-tengah atau di mana. Yang penting berada pada garis ini, garis penghubung antara himpunan A dengan himpunan B gitu. Kemudian kalau diagram kartesius digambarkan dengan titik-titik seperti ini. Diingat sumbu X nanti adalah bertuliskan anggota himpunan yang pertama, kalau sumbu Y anggota himpunan yang kedua. Kemudian ada himpunan pasangan berurutan dituliskan seperti ini, gitu ya. Oke, ini adalah contoh. Nah, berikutnya bisa kalian cek di LKS. Ada contoh lagi dalam bentuk soal cerita, akan Ustazah jelaskan. Di sini contoh halaman 25 ya. Bisa kita baca, terdapat 4 orang anak. Ada 4 orang anak, namanya itu Tias, Jamal, Farid, dan Dika. Memilih permainan yang mereka gemari. Ternyata Tias, Jamal, dan Farid itu memilih bermain voli. Jadi Tias, Jamal, sama Farid itu dia gemar bermain voli. Terus Jamal dan Farid memilih permainan basket. Jamal dan Farid gemar bermain basket. Kemudian Farid dan Dika memilih permainan tenis. Farid dan Dika gemar bermain tenis, gitu ya. Nah, ini nanti adalah pasangan-pasangan untuk kedua himpunannya. Jadi bisa kita tuliskan dari cerita ini, bisa kita tuliskan bahwa himpunan A itu nanti anggotanya adalah nama-nama anak-anak ini, keempat anak ini. Jadi di sini dituliskan himpunan A, jangan lupa tanda kurung kurawal, nama anaknya yaitu Tias, Jamal, Farid, dan Dika. Kemudian kalau himpunan B berarti permainan yang digemari. Di sini tadi ada voli, kemudian ada basket, dan ada tenis. Makanya di sini anggota himpunan B adalah voli, basket, dan tenis. Nah, nanti kalau misalkan kalian diberi soal cerita seperti ini,
belum dituliskan anggota himpunannya, kalian juga harus bisa menuliskan, oh mana yang anggota himpunan 1 dan mana yang anggota himpunan 2. Nah, kalian bebas menuliskan mau pakai himpunan A atau himpunan B, kemudian bisa juga pakai misal himpunan K dengan himpunan L, himpunan C dengan himpunan D, bebas. Kalau di sini dimisalkannya adalah himpunan A dan himpunan B. Terdapat relasinya dari sini, dari kata-kata ini kan tadi ada permainan yang mereka gemari, berarti nanti hubungannya, relasinya adalah gemar bermain. Jadi silahkan, ini pertanyaannya adalah nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lihat di sini sudah dikerjakan juga. Kita lihat yang pertama, menggambarkan relasinya dalam bentuk diagram panah. Nah, di sini ada kesalahan ya dari gambar yang ada pada LKS. Kita lihat dulu, kita perhatikan. Jadi digambar dulu ovalnya, kemudian beri nama himpunannya. Di sini himpunan A. Tuliskan anggota himpunan A-nya. Tadi anggota himpunan A-nya adalah nama keempat anak itu ya. Ada Tias, Jamal, ini Farid ya, harusnya A-nya hilang. Silahkan dituliskan kalian di sini Farid yang benar. Kemudian Dika. Nah, di sini ada kesalahan. Apa yang salah? Di sini tidak ada tanda noktahnya. Jadi harus dikasih tanda noktahnya. Silahkan kalian tambahkan di LKS kalian. Kasih noktah. Jadi harus dikasih noktah. Kalau nuliskannya nggak dikasih noktah, salah. Kemudian relasinya. Relasi tadi adalah hubungannya. Hubungannya tadi kan ini gemar bermain. Nah, gemar bermainnya itu nuliskannya tidak di sini, tapi lebih bagus dibikin garis seperti ini yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Baru gemar bermainnya dituliskan di atasnya biar lebih rapi. Gemar bermain gitu ya. Silakan kalian betulkan LKS kalian. Kemudian ke himpunan B. Nah, himpunan B adalah anggota permainannya tadi ada voli, basket, dan tenis. Ini juga belum ada noktahnya, silahkan diberikan noktahnya. Noktah, dan noktah. Nah, gini. Baru kita hubungkan antara himpunan A dan himpunan B sesuai ceritanya tadi. Tias, Jamal, Farid memilih permainan voli. Oh, berarti Tias kita hubungkan suka voli, gemar voli. Terus Jamal dia juga gemar voli. Kemudian Farid juga memilih permainan voli. Nah, ini Farid harusnya dihubungkan dengan voli. Oh, gini aja. Kita benarkan di sampingnya. Kita buat yang benar. Boleh kalian tuliskan di LKS kalian masing-masing. Dituliskan seperti ini yang benar bagaimana penulisannya. Oke. Tadi anggota himpunan pertama Tias, kemudian Jamal, Farid, dan Dika. Kemudian anggota himpunan kedua adalah voli, basket, dan tenis. Oke, hubungannya adalah gemar bermain. Nah, kita baca ceritanya saja, tidak usah lihat ini karena ada yang salah. Nih, kita baca. Tias, Jamal, Farid memilih permainan voli. Berarti kita hubungkan. Tias memilih voli. Terus Jamal memilih voli. Kemudian Farid juga memilih voli. Di cerita berikutnya, Jamal dan Farid memilih permainan basket. Jamal juga suka basket. Kemudian Farid
juga suka basket. Kemudian Farid dan Dika memilih permainan tenis. Farid juga suka tenis. Kemudian Dika memilih tenis. Nah, yang benar seperti ini. Yang ini salah. Oke. Jadi kalau kita buat relasi ini dari himpunan A dan himpunan B, itu gambarnya seperti ini ya, yang benar. Tias gemar, kalau kita baca dari diagram panah ini, Tias gemar bermain voli. Tias cuma suka voli aja ya. Nah, Jamal gemar bermain voli karena ada hubungannya di sini. Kemudian Jamal gemar bermain basket. Farid gemar bermain voli. Farid gemar bermain basket. Farid gemar bermain tenis. Dan Dika gemar bermain tenis. Gitu ya kalau dibaca. Jadi kalian sudah bisa menggambarkan dan bisa membacanya. Kemudian disuruh menggambarkan, nyatakan relasi tersebut dengan diagram Kartesius. Sama tadi, diagram Kartesius dibuat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita buat seperti ini. Kalian boleh latihan dibuat sendiri di sampingnya, karena di sini ada ruang kosong. Kalian bisa buat seperti ustazah seperti ini. Nah, latihan. Jadi yang X itu adalah himpunan A-nya ya. Kemudian ini himpunan B-nya. Tadi himpunan A anggotanya adalah Tias, kemudian Jamal, Farid dan Dika. Farid dan Dika. Kalau himpunan B-nya adalah voli, basket sama voli. Gak kerekam. voli, kemudian basket dan tenis. Nah, hubungkan sesuai relasinya. Tadi relasinya adalah gemar bermain. Nah, gini. Oke. Nah, gini lebih kelihatan. Tias tadi gemar bermain voli. Berarti hubungannya sama voli. Kita bikin titik-titiknya. Nah, kemudian noktahnya dibuat. Nih. Tias gemar bermain voli. Kemudian Tias kan cuma gemar voli aja, berarti cuma satu titik. Kemudian Jamal tadi gemar bermain voli dan basket. Nah, titiknya dibuat. Kemudian Farid suka voli, basket sama tenis. Voli, basket dan tenis. Nah, hubungkan titik-titiknya. Dan Dika suka tenis aja. Tenis. Nah, gini. Nah, kalau kita buat seperti ini ya. Gitu. Kemudian kita pertanyaan yang ketiga, nyatakan relasi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Berarti bisa kita tuliskan, ustazah nuliskannya di sini aja. R. Tadi kita sudah bikin kesepakatan untuk himpunan pasangan berurutannya dinyatakan dengan himpunan R. Kita buat kurung kurawal. Tias tadi suka sama Tias tadi gemar bermain voli. Tias, voli. Tutup kurung, tanda koma. Kemudian Jamal suka gemar bermain voli. Kemudian Jamal gemar bermain basket. Tutup kurung, koma. Kemudian Jamal voli sama basket aja. Kemudian Farid gemar bermain voli. Farid
gemar bermain basket. Farid gemar bermain tenis. Dan yang terakhir Dika gemar bermain tenis. Dah. Nah, jangan lupa di akhirnya ditutup dengan tanda kurung kurawal gitu. Mudah ya. Nah, jadi seperti ini kalau kita menyatakan relasi dari himpunan A dan himpunan B. Oke, jadi semoga bisa kalian pahami. Jadi nanti kalau diagram panah seperti ini bentuknya, kemudian kalau diagram kartesius seperti ini, dan himpunan pasangan berurutan seperti ini. Oke, untuk hari ini cukup sekian karena tadi kalian juga sudah ulangan. Semoga materi pada pagi hari ini bisa kalian pahami dengan baik, mudah, insya Allah mudah. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi. Ya, relasi yang kita pelajari cukup sampai di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas fungsi. Fungsi itu apa? Nah, oke, itu saja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.